Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi liwahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi athar wa ashabil ahyar adada ni'amillah wa ifdali. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayah wa qala aidan ku anfusakum wa ahlikum nara. Masira muslimin wa jumratal mu'minin, atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Atiullaha wa rasulah la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Pujanan setia kita sampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan, yang tiada hentinya Allah sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan memampukan diri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan pengetahuan, ilmu, nikmat dititipkan pemahaman akan agama, nikmat dititipkan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat dititipkan kesehatan hingga detik ini. Allah mampukan kita untuk hadir di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan mudah-mudahan kita sekalian yang setia, yang senantiasa menjadi bekal kita untuk menikmati indahnya suguhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dan kehidupan ini. Tentu di khutbah yang pertama ini khatib berwasiat kepada diri khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang senantiasa melekat dalam diri kita, takwa yang senantiasa menjadi modal kekuatan kita, takwa yang senantiasa bisa terimplementasikan, teramal solehkan dalam kehidupan kita, sehingga iman yang kuat dalam diri kita, syariat ibadah yang kuat dalam diri kita, kemudian kekuatan ihsan, kekuatan amal soleh, kekuatan takwa, akhlakul karimah, sehingga terpadukan dan kita mudah menjadi hamba-hamba Allah yang kafah, hamba-hamba Allah yang sumul, hamba-hamba Allah yang komprehensif. Jamaah sekalian, sejatinya hidup ini adalah ujian. Sejatinya hidup ini adalah target
Bagaimana kita ingin mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana hidup ini ketika Allah berikan kepada kita di fase kehidupan yang ketiga ini adalah alam dunia. Alam yang saya kira tidak mudah untuk menjalaninya. Perlu kecerdasan intelektual kita, perlu kecerdasan batin kita, perlu kecerdasan amal-amal yang senantiasa menjadi barometer kehidupan kita. Karena sejatinya jemaah sekalian, ujian itu paling tidak kalau Allah berikan kepada kita badan yang sehat, jasad yang kuat, sejatinya kita maksimalkan untuk senantiasa ibadah itu ada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita hadir di Masjid Salman ITB ini tiada bukan di antara, karena kita memang Allah berikan kepada kita kesehatan jasmani yang paripurna. Sejatinya mas sekalian, ketika Allah titipkan kepada kita harta, kecukupan harta, kelebihan harta, maka ujian terberatnya adalah bagaimana kita bisa berbagi dengan harta yang Allah berikan kepada kita. Maka sempurnanya kalaupun diri kita sudah sahadatnya kuat, sudah sahadatnya diucapkan berulang kali, paling tidak 9 kali, kalau kita kemudian melakukan amal ibadah sholat yang 5 waktu. Kalau kemudian kita akan kuatkan diri kita dengan pikiran kita, dengan fikriyah kita. Kita kuatkan dengan keistiqomahan dalam ibadah. Baik itu mahdoh maupun goer mahdohnya, baik itu kemudian vertikalnya maupun horizontalnya. Maka sejatinya kuatkan dengan keistiqomahan. Maka endingnya, outputnya, outcome-nya adalah kebahagiaan. Dan itu sedang kita cari dalam proses kehidupan di dunia ini. Bukankah diri kita Allah sampaikan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naru. Jagalah dirimu. Ingat kata-kata kuncinya, jagalah dirimu, dan ternyata plus keluarga kita. Kita yang sudah kemudian hidup dewasa, kita yang kemudian sudah mahasiswa, kita yang sudah kemudian sudah berumah tangga, ternyata kecakapan diri, kebahagiaan diri, beramal soleh, maka ajaklah diri kita dan keluarga kita. Dari apa? Dari siksa api neraka. Berarti kata kuncinya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Rabb, berikan kepada kami kebahagiaan fid dunya, dengan hasanah, dengan kebaikan. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun dengan kebaikan. Wa qina azabannar, terhindar dari siksa api neraka. Sejatinya jamaah sekalian, ketika Allah berikan kepada kita kesehatan yang paripurna, harta yang melimpah, harta yang cukup, termasuk harta yang pas-pasan barangkali, maka sejatinya yang ketiga adalah ketika Allah berikan kepada kita hati, qalbun, yang harus senantiasa kita jaga hati ini. Kadang-kadang kan bolak-balik. Iman itu harus dimantapkan jamaah sekalian. Al-imanu yajidu wa yankus. Kadang diri kita, iman itu naik, kadang-kadang kemudian turun. Maka ketika kita ingin menjaga iman kita senantiasa naik, harus kemudian bil maslahah dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita harus menghindari adalah ketika iman kita turun adalah tidak melakukan amal keburukan. Jadi kalau kita Allah berikan kepada kita hati, sejatinya kita adalah ujian hati, pandai memberikan maaf kepada orang lain. Sudahkah sejauh ini dalam diri kita, keluarga kita, di perusahaan-perusahaan, di tempat kita kemudian di kampus tercinta ini, dengan tetangga, dengan keluarga, memaafkan kesalahan orang lain seandainya ada orang yang pernah melakukan kezaliman kepada diri kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita 3 potensi yang ini harus senantiasa diasah oleh diri kita. Hari ini, minggu ini barangkali musim ujian.
Saudara-saudara kita yang kemudian telah pergi, telah meninggalkan kota suci Mekah dan Madinah, itu pun diuji dengan kecukupan hartanya, diuji dengan kesabarannya, diuji dengan potensi-potensi yang Allah berikan. Mahasiswa sedang diuji. Maka sejauh mana ujian itu adalah kita bisa melewatinya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup dan kematian, mati dan kehidupan adalah ujian, tergantung bagaimana diri kita ahsanu amala, melakukan amal yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyaya warkil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi amarna bi tilawatil Qur'an. Alhamdulillahilladzi amarna bis syahadah. Alhamdulillahilladzi amarna bis salah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Jamaah sekalian, di khutbah yang kedua ini Toto Hidup ingin menguatkan isi dari khutbah yang kedua. Sesungguhnya ujian itu ada dalam kehidupan kita dan pasti ada selama kemudian Allah masih memberikan kepada kita napas kehidupan. Ketika Allah berikan kepada kita ujian, maka kata kuncinya jawabannya adalah tidak stres, tidak kemudian putus asa. Begitu banyak macam jenis ujian kepada kita. Bisa jadi ujian itu adalah kalau kita merujuk kepada Al-Quran, misalkan surat Al-Ankabut, surat Al-Baqarah misalkan, itu banyak bertebaran ayat-ayat yang menguji kepada kita dan kita harus paham betul. Ujian apa? Misalkan ujian kekurangan harta, sangat mungkin. Ujian kekurangan ketakutan yang kadang-kadang kita merasa takut hidup ini. Ketakutan enggak boleh, takut boleh. Tapi yang kemudian kita harus perhatikan adalah jangan sampai ketakutan yang berlebihan ini. Karena ada juga makna takut yang kemudian takwa sebetulnya. Kita kekurangan barangkali buah-buahan. Kita kekurangan yang disebut dengan kemudian jiwa. Tapi sejatinya adalah jamaah sekalian, kita jangan sampai putus asa. Kenapa? Seandainya kita khawatir putus asa adalah, khawatir termasuk adalah pahala-pahala yang sudah Allah berikan, yang Allah akan siapkan kepada kita, termasuk kemudian hilang begitu saja. Maka kata para ulama jamaah sekalian hadirin rahimakumullah, maka sabar menjadi kata kunci untuk menjawab itu semua. Asyabru fil ibadah. Sabar dengan kemudian senantiasa kita mengerjakan ibadah. Asyabru andal musibah. Sabar ketika dihadapkan dengan ujian kehidupan tadi. Yang kemudian maha mahal jamaah sekalian adalah asyabru anil maksiat. Sabar senantiasa kita harus menghindari maksiat. Karena kita tidak mau hidup yang hanya sebentar ini, hidup yang hanya sesaat ini. Ya Allah, ya Karim, ya Mujibas Sailin, semoga Engkau terima amal-amal ibadah kami. Kita semua tidak mau kemudian masuk terhadap atau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya diri kita kemudian Allah siapkan kemudian surga Aden, maka kemudian diri kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, maka mudah-mudahan Allah berikan kemudian kita semua masuk ke dalam surga Aden. Dan kemudian kita disambut dengan para malaikat dari seluruh pintu surga Aden itu untuk menjemput kita, untuk kemudian memberikan penghormatan kepada kita semua. Mudah-mudahan hidup yang sangat singkat ini kita kuatkan diri kita dengan keimanan, kita kuatkan diri kita dengan kekuatan ilmu, kita kuatkan diri kita dengan senantiasa ingin menjemput
surganya Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah. Kita sudah iman jamaah sekalian. Kita kemudian sudah Allah berikan hikmah hijrah seperti apa? Maka sejatinya fisabilillah menjadi jihad ini menjadi kata kunci kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, tengadahkan hati kita, angkat tangan kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat kita, derajat kita dengan langkah-langkah kebaikan, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naibin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Wahai Rabb, kami bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Cukupkan nikmat kepada kami. Tambahkan nikmat kepada kami. Mampukan kami ya Allah untuk bersyukur atas limpahan nikmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kepada ayah bunda kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kami ya Allah. Ridhoi amal-amal kedua orang tua kami. Jadikan kami menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Anugerahkan kepada kami ya Allah putra-putri kami ya Allah, putra-putri yang soleh-solehah ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tuhrimna ajrahum wa la tafti ma'adahum waghfir lana wa lahum ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal afiyah wal ghina wal ghina wal ghina. Allahumma anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma ya Allah yassir wa la tu'assir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.